Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjak Habibullah dari SMP Negeri 4 Cewon. Di sini saya akan menceritakan dongeng tentang Timun Mas. Di sebuah desa hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Srini. Kehidupan Mbok Srini hanya mencari kayu bakar di hutan dan dijual ke pasar. Mbok Srini hanya hidup seorang diri, sudah ditinggal oleh suaminya dan tidak memiliki seorang anak. Suatu saat Mbok Srini sedang mencari kayu bakar di hutan. Lalu ia merasa lelah dan beristirahat di bawah pohon sambil berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku sangat menginginkan seorang anak agar hidupku menjadi lebih ringan. Kemudian bumi bergemuruh dan buta hijau pun datang. Brok, 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 brok. Wah, hai Mbok Srini, apakah kau benar-benar menginginkan seorang anak? Aku bisa mengabulkan keinginanmu, tetapi dengan satu syarat. Saat dia berumur 16 tahun, aku akan mengambilnya dan menjadikan santapan yang lezat bagiku. Apakah kau bersedia menerima itu? Iya Buto Hijau, aku bisa menerima itu. Aku memberimu biji mentimun, tanamlah baik-baik dan tunggulah 2 minggu kemudian. Baik Buto Hijau. Sekarang pulanglah. Kemudian Buto Hijau pun pergi dan Mbok Srini pulang ke rumahnya. Lalu ia segera menanam biji mentimun tersebut. Semoga biji mentimun ini tumbuh dengan baik. 2 minggu kemudian, Mbok Srini pun datang untuk melihat mentimun tersebut. Dan setelah itu, mentimun itu tumbuh menjadi sangat lebat. Dan ada satu mentimun yang sangat besar. Sehingga Mbok Srini segera mengambil timun yang sangat besar itu. Wah, besar sekali mentimun ini. Aku akan memotongnya. Srek, srek, srek. Hah, seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Pak lelo, 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 ledo, jak menang, ojo pijar nangis. Setelah 16 tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Dan Buto Hijau pun datang. Wah, hai Mbok Srini, aku akan mengambil Timun Mas dan menjadikan santapan yang lezat bagiku. Iya Buto Hijau, tetapi jika dia menjadi santapanmu sekarang, dia belum menjadi santapan yang lezat. Beri aku waktu 2 tahun lagi. Baiklah, aku akan mengambil Timun Mas 2 tahun lagi. Kemudian Mbok Srini pun berdoa kepada Tuhan agar Timun Mas tidak diambil oleh Buto Hijau. Ya Tuhan, berikanlah aku petunjuk. Aku tidak ingin timun mas dimakan oleh Buto Hijau. Malam pun tiba dan Mbok Srini mendapat petunjuk melalui mimpi. Timun Mas disuruh pergi ke gunung untuk mencari pertapa. Keesokan harinya,
Timun Mas pergi ke gunung untuk menemui pertapa tersebut. Aku sangat lelah, tetapi ini sudah sampai. Di mana ya pertapa itu? Hei, kemarilah. Aku adalah pertapa yang kau cari. Aku bisa membantumu agar kau tidak diambil oleh buta hijau. Benarkah, Kek? Apakah kakek bisa membantuku? Ya, aku bisa membantumu. Aku akan memberimu 4 bingkisan dan lemparlah saat kau dikejar buta hijau. Baik, Kek. Terima kasih, Kek. Setelah itu, Timun Mas pergi ke rumah dan 2 tahun berlalu. Buta hijau pun datang. Brok, 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 brok. Wah, hai Timun Mas, kemana kau? Jangan lari. Kemudian Timun Mas pun berlari sekencang mungkin dan membawa 4 bingkisan itu. Tolong, tolong. Saat itu Timun Mas segera melemparkan bingkisan pertama. Dan bingkisan itu berubah menjadi ladang timun yang sangat lebat sehingga buta hijau pun kesusahan untuk berlari. Tetapi hal itu tidak menjadi hambatan untuk buta hijau. Bingkisan kedua pun dilemparkan dan berubah menjadi bambu yang sangat runcing sehingga tubuh buta hijau penuh dengan luka. Bingkisan ketiga pun dibuka dan dilemparkan ke arah buta hijau. Bingkisan itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Tetapi buta hijau berenang menuju ke tepian dan mengejar Timun Mas. Bingkisan terakhir dilemparkan oleh Timun Mas. Kemudian bingkisan itu berubah menjadi lumpur yang sangat panas sehingga buta hijau tidak dapat melarikan diri dan binasa. Tolong, tolong, Timun Mas. Demikian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.